Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pada pagi ini kita akan tadabbur firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat Fatir ayat 29. Surat Fatir ayat 29. Surat Fatir itu sebelum surat Yasin ya. Sebelum surat Yasin. Mohon doanya mudah-mudahan Abah selalu sehat walafiat. Materi yang harusnya tauhid, kita materinya Al-Quran, surat Fatir. Dan doakan mudah-mudahan pondok pesantrennya juga sedang dibangun, ada dalam kelancaran, santrinya juga mudah-mudahan Masjid Al-Hidayah juga sedang membangun. Mudah-mudahan Allah berikan jalan kemudahan, diselesaikan dalam segala ujian, rintangan-rintangan yang merintangi dalam perjuangan. Mudah-mudahan Allah luluskan kita semuanya. Sekali lagi mudah-mudahan almarhum yang disalatkan tadi menjadikan umat Rasul yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala nabiyina al-karim, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal quluba la tasdau. Qalu wa ma jalahu ya Rasulullah? Qala tilawatul Quran wa zikrul maut. Pengarsa Bapak DKM, para kiai, para ustadz, imam, jamaah semuanya Al-Hidayah, kita ucapkan alhamdulillah kita masih panjang umur. Alhamdulillah kita dipasihan sehat. Alhamdulillah kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Di antaranya hadis yang memberikan kabar gembira kepada orang yang sholat berjamaah, kana fi zimatillah, ada dalam lindungan Allah. Maka dalam hadis yang selanjutnya yang diriwayatkan oleh salah satu sahabat, barang siapa yang mengganggu orang yang sudah dilindungi oleh Allah, maka orang yang mengganggu itu akan disungsepkan ke dalam neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan orang sholat berjamaah subuh menandakan dia bukan orang munafik. Subhanallah, alhamdulillah. Orang yang sholat subuh, kata Nabi, sama dengan sholat semalam suntuk sunnah. Orang yang 2 rakaat fajar lebih mulia, lebih utama daripada dunia dan isinya. Kita akan mencoba kita ngambil daripada doa orang yang haji. Orang yang haji itu suka doa Allahumma hajan mabrura, terus wa sa'yan mashkura, terus wa dzamban maghfura, wa amalan sholihan makbula, terus wa tijaratan lan tabur. Nah ini judulnya nih, wa tijaratan lan tabur. Orang haji pasti doa, ya Allah jadikan haji yang mabrur, sa'i yang diterima, dosa yang diampuni, wa amalan sholihan makbula, amal soleh yang diterima, terus wa tijaratan lan taburo. Ya Allah, kami sedang bisnis di dunia ini, jangan sampai bangkrut. Tijaroh itu orang yang bisnis,
yang usaha, yang dagang. Di dagang itu rupa-rupa, ya, jual beli. Ada yang tani, sona namanya jiroah, sonaah produksi, ya. Untuk uang pakaian, eta ngaranna jual beli pakaian, tijaroh, baik. Kemudian ada orang yang jadi guru, itu juga tijaroh juga sama. Sebulan sekali guru, aya nu honor, aya PNS. Nah, eta ngaranna tijaroh keneh. Tijaroh itu tukar jual beli, jual beli, ada yang jual beli jasa gitu kan, tijaroh. Nah, orang yang akan mengamalkan 3 amalan ini, insya Allah orang tersebut ada jaminan dari Nabi, dari Allah, garansi dari Nabi. Orang yang mengamalkan 3 amalan ini, insya Allah, Allah jamin, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah bangkrut. Lan tabur itu tidak akan pernah. Kalau izan tatkala, apabila, kalau lan tidak akan pernah, gitu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzalik. Allah tidak akan pernah mengampuni orang-orang yang berdosa musyrik. Di sini yarjuna tijaratan lan tabur. Kalau orang jamaah hidayah mengamalkan 3 amalan ini, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah bangkrut, yang tidak akan pernah rugi. Di mana amalan yang 3 ini? Yang pertama, jamaah al-hidayah tidak akan pernah bangkrut, yang selalu tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Satu ya. Tuh. Yang kedua, infak di jalan Allah. Yang kedua mendirikan sholat, Pak, maaf ya. Yang kedua orang yang mendirikan sholat. Yang ketiga yang selalu infak di jalan Allah. Itu 3. Insya Allah jamaah al-hidayah bisa mengamalkan, dan yang sudah mengamalkan. Ada yang sudah mengamalkan, ada yang baru mau mengamalkan. Tapi menurut saya sudah mengamalkan ini. Amin ya robbal alamin. Nah, ini penting kita berbicara dunia pesantren dulu ya. Nah, di dalam dunia pesantren ada fi'il madi, ada fi'il mudhari. Ya. Kalau fi'il madi, pekerjaan yang telah lalu, fi'il madi. Ya dulu alal mamado, ya, menunjukkan kepada sesuatu yang telah lalu. Doroba telah memukul, yadribu sedang memukul. Nasoro telah menolong, yansuru sedang menolong, begitu. Nasron pertolongan. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan dengan kalimat yatsluna. Yatsluna itu tasrif yang ke fi'il mudhari, tasrif yang ketiga, gitu. Itu kan? Yatsluna, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Ya dulu alas timrori wad dawam, gitu. Fi'il mudhari ini menunjukkan kepada istimror, continue, wad dawam, yakni continue, selalu membaca Al-Quran. Sebagai Nabi, para sahabat itu selalu membaca Al-Quran. Apalagi Nabi membaca Al-Qurannya sampai Allah stop, jangan terlalu 24 jam full. Nabi itu setiap gerakan itu Nabi tidak ada gerakan mulut kecuali membaca Al-Quran, kecuali masuk WC. Nah, sehingga Nabi sayang sama Nabi. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Muhammad, kamu jangan bergoyang terus bidah kamu membaca Al-Quran karena kamu takut kehilangan hafalan, lita'jala bih. Aku yang memukul Al-Quran, tenang aja, santai. Kamu kan punya istri, harus ngobrol sama istri gitu, sama apa sahabat, ngunyam terus. Nah, itu Nabi. Jadi juara yang pertama yang rajin baca Al-Quran adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yatslun, baca Al-Quran. Yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga infak di jalan. Kita bahas yatsluna dulu.
Di dalam Al-Quran ada yakro'un, ada qoro'a, yakro'u kiro'ah, ada tala yaslu tilawah. Kalau kita mendengar musabakoh yang dibaca, musabakoh tilawatil Quran, musabakoh kiro'atil Quran, coba yang kita dengar apa? Tilawah. Kalau tilawah fokusnya untuk pembacaan panjang pondoknya, makhrajnya, begitu. Itu tilawah ya. Hubungannya dengan itu. Yatsluna. Kalau qiraah itu umum. Kadang-kadang qiraah itu bacaan, kadang-kadang kita iqra untuk membaca tentang ciptaan Allah. Iqra untuk membaca hasil amal kita. Para santri tahu, nanti kita di akhirat suruh membaca hasil amal kita. Orang kafir, orang mukmin, semuanya mendapatkan catatan. Yang paling mengerikan lagi adalah catatannya digendel seperti orang yang dapat perlombaan itu ngaranna konsisten kontingen ya, medali ya. Di sini ada. Nah, semua manusia punya catatan amal dari mulai akhir balik saya meninggal. Ada catatan amalnya. Nah, bahasanya bukan tilawah disu. Iqra kitabaka. Baca buku catatan amal kamu. Kafa binafsikal yauma hasiba. Cukup pada hari ini kau akan bisa dihitung tentang amal kamu. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi kalau qiraah mah ada hubungan dengan ciptaan Allah. Seperti surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Tuh, sampeannya hubungannya dengan ciptaan ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Gitu kan? Iqra dengan nama Tuhanmu alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Tuh, setelahnya yang menciptakan ya. Khalaqal insana min 'alaq. Allah telah menciptakan dari segumpal darah. Yang darah yang menggantung. Beda tilawah. Apa tilawah coba? Surat Al-Ankabut ayat 45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tuh, utslu ma uhiya, bacalah apa yang kuwahyukan. Itu tilawah itu. Paham? Insya Allah. Jadi ada tilawah, ada kiroah. Nah, kiroah ada lagi. Kiroah ya. Quran itu diturunkan untuk apa? Satu, untuk direnungkan, diamalkan. Bacaan Qurannya harus bagus. Warattilil Qur'ana tartila. Itu Nabi diurus oleh Allah baca Quran yang bagus. Panjang pondoknya, bahkan harus punya suara yang bagus. Di zaman Rasul itu Pak, ada orang yang bagus suaranya seperti Nabi Daud. Ada. Seperti Nabi Daud. Itu namanya Musa al-Ash'ari. Kedua, Sayyidina Ali. Ada 3 qori yang terbaik. Jadi sahabat juga ada yang bagus bacaannya, ada yang biasa rebek juga ada. Gitu. Jadi Nabi itu kadang-kadang manggil Musa al-Ash'ari. Kadang-kadang manggil sahabat Nabi yang bagus. Coba bacakan Quran untuk aku. Kata sahabat, ya kan Quran diturunkan oleh Allah kepada kamu. Kata Nabi, aku ingin mendengarkan dari orang lain. Musa al-Ash'ari. Nabi itu suka ngintip, kepo. Malam itu tuh, ada, wah ini, Sayyidina Ali baca. Jadi sahabat itu tiada malam kecuali suara Al-Quran semuanya yang dibaca. Karena Quran itu masih belum selesai, artinya belum 30 juz. Takut hafalannya, karena para sahabat itu enggak ditulis Pak, kebanyakan tuh dihafal. Gitu. Bahkan Sayyidina Utsman untuk menjaga hafalnya, sholat sunatnya cuma 1 rakaat, sholat witir saja. Tapi dalam 1 rakaat Sayyidina Utsman 30 juz habis. Boleh ibu, bapak-bapak, ibu-ibu sholat 30 juz dalam 1 rakaat, boleh dalam witir. Itu sudah dilaksanakan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Salah ya, kita coba ya.
Nah, sebentar lagi kita taraweh, Masya Allah. Tapi bapak-bapak jangan kaget. Ada pesantren Temboro, itu setiap malam 30 juz, jangan kaget. Jangan kaget ya. Dulu saya mendengar nggak mungkin gitu ya, 30 juz. Ternyata habis maghrib, habis isya itu didaftar terus sampai jam 4. 30 juz. Itu orang Sulawesi. Sudah banyak orang yang nanti bulan Ramadan ada di informasi di YouTube dan sudah diinformasikan oleh Dari Sulaiman, itu di Temboro di Sulawesi sudah ada taraweh semalam itu 30 juz. Kalau ada pengumuman dari Al Hidayah gimana? Hadirin kaum muslimin, insya Allah pada bulan Ramadan ini taraweh mencapai 30 juz, siap. Wah, pingsan deh. Di pesantren Temboro juga, tapi variasi Pak. Di pesantren Temboro juga ada yang ikut 11, ada yang 1 juz per malam ada. Jadi tinggal pilih itu. Nah, tinggal pilih, ada yang 1 juz, ada yang setengah juz gitu. Jadi itu tarawihnya enggak diharuskan. Jadi orang-orang benar-benar orang nekat itu, orang-orang kuat fisiknya dan mentalnya. Itu ada di Temboro itu, tapi sekarang sudah dikembangkan di Sulawesi itu. Jadi per malam itu 30 juz. Asal mimpi dengarnya ya. Apa benar? Coba aja nanti. Ikut di Temboro nanti insya Allah. Ada grup yang 30 juz satu malam. Jam 4 sampai selesai, itu sahur itu jam 4 baru selesai. Jam 4 lebih. Gitu. Bapak-bapak mau coba insya Allah ke sana. Jadi kalau orang sudah yatslu, sudah menyatu hatinya dengan Allah, ketika membaca Al-Quran itu tidak ada bacaan yang paling indah, tidak ada bacaan paling yang agung kecuali Al-Quran. Orang yang sudah bercinta dengan Allah, insya Allah baca Al-Quran itu nikmat. Tidak akan pernah diganggu lagi, tidak akan mau diganggu. Seperti kita dulu, bapak-bapak punya nostalgia, dulu kan belum ada HP ya, surat menyurat ya Pak ya. Ingat nggak bapak-bapak lagi nyuratin? Dibalas ya. Bapak mengatakan dulu dalam suratnya, I love you. Masya. Pakai gambar hati, gambar hati ditusuk sama panah. Adih. Gimana? Gimana? Tahun 70 80-an tuh itu. Terus don't forget me, itu bahasa cinta. Apalagi I miss you, wah geblek digoreng. Itu surat Pak dari Kabogoh, dari pacar, bukan satu kali dibacanya. Wih geblek dikurang, guys. Tutup ditendeun lah kantong, teu HS dibaca deui. Ih cikur. Eta jelema keur jatuh cinta ka Kabogoh. Nah. Ayeuna mah naon mah enggak pakai surat-surat Pak ya. Make bahasa eta ge disingkat LF I love you. Gila aing. Ayeuna mah geus teh aya kituan. Baheula mah indah. Pacaran itu indah. Enggak seperti sekarang. Masya Allah. Nerima surat juga dianggap jimat dibawa kemana-mana dari sang kekasih. Nah, demikian pula bagi orang yang sudah mencintai Allah. Orang yang sudah dicintai Allah, insya Allah tidak akan jauh dari Al-Quran. Insya, apalagi di bulan suci Ramadan. Karena apa kita suka tadarus di bulan suci Ramadan? Ternyata Kangjeng Nabi suka tadarus dengan malaikat Jibril di Madinah. Itu favoritnya Jibril tuh suka menampakkan Dahya Al-Kalibi. Dahya Al-Kalibi ini kalau di zaman Nabi Yusuf, Kasep Dahya Al-Kalibi, mantan orang kafir juga dulunya, penyembah berhala, masuk Islam. Jadi kalau Dahya Al-Kalibi ke pasar, itu para pedagang berhenti dulu, nonton. Tutup. Awewe lalaki Dahya Al-Kalibi datang ganteng kasep, wah pesona. Nah, kalau malaikat Jibril datang kepada halakoh Quran Nabi itu selalu kebanyakan Dahya Al-Kalibi. Kata sahabat, Dahya Al-Kalibi datang katanya. Padahal malaikat Jibril. Nah, itu namanya simaan Quran tadarus. Iya. Dari mulai surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, dari Al-Imran, surat An-Nisa, kemudian surat Al-Maidah, Al-An'am,
itu ditertibkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena kalau kita ngikut tertib wahyu, ngaclok surat Iqra baru 5 ayat, nanti ngaclok lagi surat Al-Mudassir, surat wa andir ashirotakal akrobin, tabat yada abilahabin. Itu tertibnya waktu wahyunya. Tapi ketika Al-Quran dibacakan pada bulan Ramadan, maka malaikat tertibkan surat Al-Baqarah 200 sekian, surat Al-Imran ayat 200, kemudian surat An-Nisa sekian, itu ada ditertibkan begitu. Maka jangan kaget, 8 tahun ini bacaan Al-Quran, malaikat Jibril kadang-kadang tahun ini baca Maliki Yaumiddinnya dipanjangkan, tahun depan mah Maliki Yaumiddin dipondokan. Ayo bapak-bapak nih, yang umroh, yang kemana nih, yang ke luar negeri, kalau ada orang, kebanyakan Imam Malik juga kebanyakan mazhab Maliki, Maliki Yaumiddinnya itu tidak dipanjangkan, Pak. Jangan kaget nih, bapak-bapak dengar nanti ada imam dari Arab di sini ngimamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Pernah dengar? Pernah? Nah, itu qiraat malaikat Jibril, kadang-kadang bacana Maliki Yaumiddin, kadang-kadang ke tahun besok, tahun depan Maliki Yaumiddin, gitu. Maka ada qiraat sab'ah, ya. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Tuh, malaikat Jibril 8 tahun majreha terus, padahal tulisannya majroha. Maka wajib di situ imalah. Jadi satu-satunya Al-Quran yang wajib imalah itu di dalam maca wa bismillahi majreha. Ada lagi saktah, Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saktah gimana? Diam tapi jangan bernapas. Dalam surat Yasin ayat Mimmar qadina eureun hadinya tah saeutik 2 detik hadza ma wa'adar rahman. Terus di dalam surat Al-Kahfi Alhamdulillahilladzi, mana kan surat Kahfi teh apa deui? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Leureun di dinya eureun ngan teu meunang napas. Ayo, karena saktatun latifah itu ada langsung di malaikat Jibril itu, Pak. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Pak Kiai kuring bengek napasna eureunna di mana tuh? Dina qayyim eureunna. Kuring mana pas nangis aki-aki bengek ngek hayang maca Kahfi kudu saktah. Kieu tah carana. Tarik dulu napas. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Di dinya we itu kuat mah. Yang penting dina iwajana teu meunang napas eta saktatun latifah. Kemudian dalam surat Yasin Mimmar qadina epeula hadza ma wa'adar rahman, kira-kira 3 detik saktatun latifah. Itu sudah dicontohkan di zaman Nabi, sudah dicontohkan bacaan gitu. Terus dalam lagi wakila man raq wal tabatis saku bisak 3 tah. 4 dina surat Muhammad kalla bal rana ala qulubihim. Jadi jumlah saktah di dalam Al-Quran itu ada 4. 1 dalam surat Kahfi, yang kedua dalam surah Yasin, yang ketiga surat apa tuh? Aja itu wakilaman rok itu surat apa? Surat Al-Qiyamah. Oke, surat Al-Qiyamah tuh Hafid bisa ditanya ya. Surat Al-Qiyamah. Kemudian tadi kalla bal rona surat apa? At-Ta'fif wailul lil mutaffifin. Nah, ini kenapa sampai di sini? Karena yang ngajinya ada santri juga ya. Kita kan juga santri ya. Santri kolot. Santri kolot. Ayat TK tingkat kanak-kanak, ayat TK tingkat kakek.
Kenapa? Emang disuruh sama Nabi, utlubil ilma minal mahdi ilalah, dicari ilmu dari mulai lahir sampai masuk kubur. Kita udah masuk kubur belum? Nah, sebelumnya ngaji terus, dicatat tuh bagus, wah hebat dicatat eta ke santri baheula. Kagak gua aing dina. Tilawatul Quran. Cuman tuntutan yang kedua setelah kita belajar qiraatus sabah, ayat qiraat 18, ada qiraat 20, Pak. Yang terkenal itu adalah qiraat sabah di kita ya. Kadang-kadang Bu kalau belajar qiraat sabah itu kadang-kadang kita ketawa. Kayak main-main gitu. Kita udah asik-asik. Wadduha wal laili idza saja. Jolo imalah. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qali walal akhiratu khairul laka minal uli. Mah, nah, coba kalau baru ngaji, mah ngaco ngomongnya salah cenah. Padahal itu salah teh. Ku sebab aya belajar naon ngaranna qiraat sab'ah. Rumusannya di mana? Dina kitab Alfiyah Al-Imalah. Kayak bapak-bapak misalnya kitab Alfiyah, aya laten apa aya? Bab imalah, enggak ada rumusannya imalah. Cuman tidak semua Al-Qur'an bisa diimalah seperti wal adiyati dobha, nggak boleh tuh, nggak masuk rumusan. Wal adiyati dobhe, salah. Karena nggak ada rumusan, nggak masuk rumusan. Ada rumusannya nanti. Wadduha wal saja. Itu ya tilawatul Quran. Ada musabakoh tilawatul Quran. Sedangkan qiraah itu kadang-kadang hubungan dengan bacaan. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Nah, sedangkan ada lagi ikro kitabak, ikro bismi rabbikal ladzi khalaq, hubungan dengan ciptaan dan amal. Kemudian sedangkan tilawah khusus dengan yang apa yang diwahyukan, fokusnya kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sedang baca ini sedang tilawatul Quran. Dan bitadabburil makna. Nah, Bapak-bapak jangan dulu atoh apa ya bahasa itunya, gembira, jangan dulu gembira. Punya anak hafal Al-Quran 30 juz, belum selesai tugas dari Allah. Apa tugasnya? Apalah yatadabbarunal Quran. Hei, habis Quran, kenapa Quran gak dibaca? Gak ditadabur maknanya. Ayo, kalau gak ditadabur maknanya, orang Kristen, orang misionaris nggak takut, Pak. Orang-orang yang habis Quran itu tidak ditakuti sama orang-orang kafir misionaris. Yang ditakuti itu pemahaman kepada Al-Quran. Takut paham dengan Al-Quran. Makanya orang Yahudi pernah ngomong di depan konferensi sambil memegang Al-Quran. Selagi umat Islam memegang Al-Quran, tidak akan menang kita mengalahkan mereka. Karena satu-satunya keyakinan mereka terhadap Al-Quran, kalau mereka masih berdekatan dengan Al-Quran, kita tidak akan menang. Apa caranya? Usahakan, hindarkan. Bagaimana manusia umat Islam supaya tidak cinta pada Al-Quran. Nah, sekarang berhasil mereka. Ketika perang, ingat nggak? Salahuddin Al-Ayyubi, ingat? Ya, Salahuddin Al-Ayyubi pernah mengalahkan tentara salib ya. Ingat ya, difilmkan segala macam. Mereka pusing, ini Islam kok hebat. Tentara Romawi 200.000 pasukan. Sedangkan tentara umat Islam jauh di mana-mana. Cuman berapa ya? 3.000, kalau 4.000 nggak salah itu. Tapi menang waktu perang Romawi. Ternyata setelah check and recheck, umat Islam itu yakin dengan Al-Quran. Maka mereka mengadakan musyawarah. Hasil musyawarahnya sudah kita ketahui dan sudah dilaksanakan dan sudah berhasil. Bagaimana caranya umat Islam supaya dengan Al-Quran? Ada beberapa saya masih ingat berapa nih Intan? Sing, song, show, kemudian spor, study,
Apalagi tuh? Ada 7 saya ingat. Nah, umat Islam coba supaya berpaling dalam Al-Quran. Sing, song, so ada di Indosiar. Nyanyian, musik, pertunjukan, betul. Apalagi sudah jelema orang Korea datang ke dia sing jerit itu teh. Orang Korea ngadon nyaranyi di dia, eta naon lalaki awe sing are dan kaedanan. Sing, song, so nyanyian, pertunjukan, musik itu sudah ditunaikan, sudah dilaksanakan di seluruh dunia, termasuk umat Islam jadi korban. Jauh dengan Al-Quran. Apa ada lagi yang ketiga untuk menyengal Al-Quran? Studi, pendidikan. Ngeri kita Pak, ngeri. Di Indonesia yang meruas umat Islam nanti kurikulumnya nggak ada pendidikan agama. Coba, gelok tuh coba. Yang pendidikannya mayoritas umat Islam, nanti di pendidikan sekolah dijauh, tidak ada pendidikan agama. Untung pondok pesantren Al-Quran ada tahfidzul Quran Pak. Di mana-mana ada yang ketahuan, ada yang belum ketahuan. Sekarang ada patih apa tuh, ada Ustadz Patih Malik apa tuh? Yang Patih Karim ya, itu luar biasa itu. Sudah ke seluruh pelosok Indonesia mendengarkan pendidikan dari buta huruf sampai tahu huruf. Subhanallah. Ini luar biasa, pahlawan dunia akhirat itu. Insya Allah kita doakan panjangkan umur ya. Takut itu Yahudi kalau Quran diamalkan, takut. Subhanallah. Allahu Akbar. Kemudian yang dikembangkan oleh orang kafir itu setelah sing song show pertunjukan, kemudian sport, olahraga. Bagaimana kalau umat Islam sudah dihadapkan dengan olahraga? Kemarin di Qatar ya, jelema nuju babak final. Ayo ngadoa segala. Ya Allah, mudah-mudahan Maroko menangin. Garelos ya. Remaja sholawat segala, berkah sholawat Maroko menang. Aduh, aing pusing. Main bola eta, olahraga jelema sudah kegiatan 4:30 malam pun nggak ada ngantuk. Kalau ada pertandingan bola final, itu hebatnya orang-orang kafir, bagaimana manusia sudah fokus kepada olahraga. Pokoknya tahajud gak dilewat, aing geus kegiatan bola mang guys. Tapi aya oge, reka mana orek salat tahajud dah, geus salat tahajud nonton deui. Ya Allah, itu berhasil mereka berpikir bagaimana umat Islam jauh daripada Al-Qur'an. Kemudian seks, bagaimana bebas seks umat Islam supaya gemar free seks. Berhasil. Subhanallah, mereka sudah berhasil menjauh. Ternyata setelah dicek di Indonesia, banyak umat Islam yang masih buta huruf. Keberhasilan mereka. Mudah-mudahan kita harus bangga. Di Al-Hidayah ada pondok pesantren tahfidzul Quran, alhamdulillah. Jadi imam nggak bakal kehilangan ke imam nanti. Ada hafiz, subhanallah, tilawatul Quran. Ada hubungannya dengan tijaratan lantabur, tidak akan pengaruh. Karena Al-Quran itu ternyata orang yang baca Al-Quran secara kontinu, satu tidak akan pikun. Oh pikun? Pikun, bahasa Inggrisnya pikun apa? Linglung. Linglung itu bahasa Cina Pak. Linglung, cenlung tadinya. Tidak akan pernah linglung orang baca Al-Quran. Kemudian matanya akan dijaga, tidak akan lamur. Tidak akan apa? Lamur itu apa bahasa Indonesianya? Rabun. Tembus ingatannya kuat. Kemudian orang yang ahli baca Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari maksiat besar, dari maksiat kecil. Itu orang yang sudah menjaga Al-Quran. Insya Allah. Dan ternyata Al-Quran itu bacaan yang paling mudah untuk dihafal. Jangan-jangan kiai ustadz kalau berminat ngapal Quran, pendeta dari Yahudi hafal Quran. Bapak tahu sejarah, nih anak-anakku santri. Dulu zaman Belanda ada namanya Senuk Horgoranye. Senuk Horgoranye itu orang namanya, pas dia belajar di Arab Saudi, di Timur Tengah, diganti namanya Abdul Ghaffar. Namanya Abdul, belajar Quran, hafal Quran Pak. Tentang koreksi eta. Si Senok. Hafal Quran 30 juz. Maca tafsir, hafalin deui we, calakan budakna teh. Begitu. Ternyata
datang ke Saudi Arabia itu, ke Timur Tengah, bukan untuk diamalkan, tapi untuk mencari kelemahan Islam di dalam Al-Quran. Dan datang ke Indonesia dihormat. Garut, Jawa Barat, eta mah Belanda ge kiai eta hafal Quran. Coba. Cuman awas, mereka hafal Quran bukan untuk mendukung Islam, tapi dia itu hanya pura-pura asup Islam. Ketahuannya di mana coba? Ada orang Aceh nggak di sini? Ada orang Aceh? Ada orang Aceh mana? Orang Aceh tuh Allah berikan petunjuk semuanya bahwa Soekarno ini mengatakan orang Muslim yang baik. Pas datang ke Aceh, Allah buka rahasianya. Pertama, dia berdiri, kencing berdiri. Yang kedua, ada salibnya di sini dibuka. Wah, orang Aceh ngajarin, gelo eta jelema cenah lain Islam lain, diusir. Bahkan ngarang kitab fikih Aceh, coba gelo tuh. Hafal Quran, tapi bukan orang beriman. Maka Allah menjawab, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wala yazidul zalimina illa khasara. Quran itu obat, rahmat bagi orang mukmin. Sesunu korgarenya mah teu jadi obat, teu jadi rahmat. Zalim eta jelema. Dengan Quran, katalar Quran bukan untuk diimani, tapi untuk mengelabui umat Islam. Nauzubillahi min. Cuman yang beruntung siapa coba? Yang beruntung adalah Irene Handono. Yang beruntung dia. Kata bapaknya kan pendeta, coba Irene, kamu kan biarawati, cari kelemahan Al-Quran untuk menghancurkan. Itu orang kafir begitu Pak, belajar Al-Quran itu untuk menghancurkan kita, untuk meragukan kita. Seperti Saifuddin Ibrahim itu yang kabur ke Amerika, dia menghina Islam dengan Quran, coba gelo tuh coba. Rauzubillahi min dzalik, Allahu Akbar, abdi raksa Gusti, cuhun gak ditulung abdi. Qurannya bisa, tapi ketika murtad, dia menghina Islam melalui Al-Quran, menyelewengkan Al-Quran. Nah, yang beruntung itu si Irene Handono, anak pendeta. Kata bapaknya, coba Irene, kamu beli Quran, terjemahan, cari kelemahan Al-Quran. Diambil, beli dia Quran. Untungnya dari kiri kan. Kalau terjemahan Quran dari kiri kan. Kalau berobi nasi, si Irene nggak tertarik, biasa aja. Kalau beri palaki, biasa. Pak jebret, lihat baca kulhu, ngejebret. Tahu nggak jebret Pak? Aduh. Kalau bahasa Melayu ngejebret, naon coba terangkan dah. Ngejebret, eta si Irene kaget. Setiap hari dia memanggil Yesus. Yesus, mual poe manggil. Minta sama Yesus. Panjang. Tuan Bapak, Tuan Ibu kan ada. Tiap hari itu, Tuan Ibu, Tuan Bapak. Pas baca kulhu ngejebret, kul huwallahu ahad, katakan bahwa Tuhan itu esa, ngejebret. Unggal poe dina hatena tilu manehna anak. Setiap hari manggil kepada anak Tuhan Yesus, jebret deui Allahu samad, Allah tempat meminta. Nah, lebih ngajar berdena coba, lam yalid walam, lebih ngejebret Allah tidak berputra dan tinu, ngejebret deui wae. Yang keempat, walam yakullahu, Allah tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Ngejebret main, 5 tahun kenapa? Sedangkan sama orang tuanya cari kelemahan sedangkan surat kulhu ini masuk akal. Kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam dia debat dengan pendetanya, tidak bisa menjawab. Masya Allah, pengangkatan udah 300 tahun Nabi Isa baru diangkat jadi Tuhan. Nungangata Paulus ditanya tetap bisa ngejawab. Akhirnya dia menyatakan masuk Islam dan sampai hari ini masih ada, masih hidup. Pernah dipanggil ke Al-Mulk, pernah. Coba, itu untung cari kelemahan Al-Quran, tapi dia dapat hidayah. Mudah-mudahan misionaris kita banyak yang sudah masuk Islam. Dan pernyataan yang paling menarik saudara-saudaraku, begini, orang murtad, saya tahu tujuannya, cari pulus, isi perut dan di bawah perut, gitu ngomongnya. Orang-orang yang sudah masuk Islam pada mu'alaf pendeta, orang-orang murtadin, orang-orang yang pindah agama dari Islam ke kafir itu kan, dia cari dua, satu cari makan dapat pulus, kedua di bawah pusar katanya. Bawah pusar apa? Jangan disebutkan ya.
Nah, saya punya sejarah di Batam namanya Hakim. Dia seorang pendeta yang sukses, nggak tanggung-tanggung Pak, ngamurtadkeun kiai itu si Hakim. Dimurtadkeun kiai, dia punya misi di daerah Papua di sana. Akhirnya si Hakim itu, nama aslinya bukan Hakim, sekarang nama hijriahnya Hakim. Dia masuk Islam, dakwah keliling 4 bulan, dia setiap malam nangis. Ya Allah, saya udah berapa orang memurtadkan orang, ya Allah. Ceurik manehna. Jangan-jangan orang biasa, orang kiai saya murtadkan. Ceurik enggak poe teh. Akhirnya dia punya data. Dulu Kiai Anu, Ustaz Anu yang dimurtadkan, didatengin Pak. Didatengin, sudah berubah menjadikan dai-nya Allah Subhanahu wa taala. Datang pada kiai, pendeta, aku ini berdosa banyak. Kenapa? Dulu kamu orang Islam, saya murtadkan. Sekarang sudah masuk Islam saya. Saya salah dalam kesesatan. Quran menyatakan. Dia bilang begini si pendeta, yang si murtad itu. Kalau aku pindah mau dikasih berapa duit per bulan katanya. Udah begitu. Kalau saya sudah enak, Ustadz, per bulan 40 juta. Masya Allah. Ternyata digajinya 40 juta Pak per bulan. Enak nggak? Enak. Tapi kan di akhirat mah nggak enak beneran. Nah ini hadirin kaum muslimin, kita kembali kepada tilawatul Quran. Insya Allah dengan baca Al-Quran dan tadabbur Al-Quran, kita akan mendapatkan 5 manfaatnya. Ya, akan bersih hati ya. Tadabbur bil makna akan mendapatkan rahmat Allah, akan mendapatkan syifa, akan mendapatkan jadi obat. Nur akan menjadikan cahaya, kemudian akan menjadikan bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kelima jadi imam patokan kita insya. Ya, yang kedua, insyaallah dan ini banyak hafiz Quran nih insyaallah. Dan insyaallah kita kalau nggak sadar sudah 100 tahun kita satu kurun ya, umat Islam dalam keadaan kutang katung, dari mulai Utsmani Ottoman itu nanti 2024 sudah 100 tahun. Nah, maka kata Nabi likul likornin mujadid, setiap 100 tahun itu ada mujadid. Insya Allah 2024 Islam akan membimbing dunia insya Allah. Yang kedua, dan itu sudah jelas di Eropa di mana-mana sudah ada. Dan yang menjadikan kebangkitan lagi gara-gara Belanda, bahkan Quran itu ya orang Belanda. Sekarang reaksinya luar biasa sedunia itu. Yang kedua, manusia tidak akan bangkrut adalah waqamus sholah, yang mendirikan sholat. Jadi Pak, ada yang mendirikan sholat, ada yang melaksanakan sholat. Kalau yang mendirikan sholat dijamin inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Udah jamin. Tapi jangan kaget, Pak Kiai, saya mah rajin sholat tapi Islamnya Islam osok, saya mah gapleh masih keneh resep. Kumaha ya? Begadang, nonton masih resep, nongkrong masih resep ke kafe, tapi sholat suka Pak Kiai. Itu belum mendirikan sholat, baru mendirikan sholat. Di zaman Rasul ada orang yang ngelapor sama Nabi, ya Rasulullah, ya jelema rajin sholat penting, rajin sholat subuh, tapi nge subuh maling ya budak. Ayah di zaman Rasul begitu ayah, sholat nadaek nyopet oke ayah. Jangan kaget Pak, ada orang kan rute Jasinga Bogor itu melewat kampung saya kan. Itu ada orang sebelum nyopet sholat subuh dulu. Jangan kaget Pak, karena bodoh. Sholat subuh biasa nggak doa lang selamat. Ayo maca Asmaul Husna ya. Itu mah santri alumni saya. Jadi dia punya wirid Asmaul Husna tapi jangan nyopet. Gelo tuh coba. Nah jangan kaget. Kita jawabnya gampang. Pak Kiai, ayo sholat mah kewajiban. Sing abdi jadi copet oge wajib. Tuh wani ninggalkeun sholat. Ayo nyopet mah cenah usaha. Ayo gelo tah budak ngomong gitu. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan taubat kau. Jadi nggak takut nggak malu dia. Saya sholat kewajiban ti Allah. Ari copet usaha. Deui cenah bagas balik nyopet astagfirullah. Nah, itu sholatnya
baru melaksanakan sholat, belum mendirikan sholat. Nah, yang menggiur itu kan luar biasa. Yang paling ditakutkan ini sama Nabi begini, nanti di akhir zaman pagi-pagi dia beriman, sorenya copok iman. Ada hadis itu. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Ada umatku nanti pagi-pagi imannya ada, subuhnya copot. Jadi ada iman keluar masuk. Copot lagi, masuk lagi, ada. Yabi udinahu, gara-gara dijual agama. Jadi sekarang Pak, bisnis ini banyak. Ada jual beli tanah, ya betul lah. Jual beli mobil, yang paling gila jual beli agama, gelo tuh jual. Dijual agama ini. Demi untuk sesuap nasi. Nauzubillahi min. Nah ini, itu sholat, tapi sholatnya belum berkualitas, belum mendirikan sholat, baru melaksanakan sholat. Nah, sholat yang dimaksud di sini adalah aqomus sholat. Dalam kitab Hikam dikatakan tidak semua orang sholat itu mendirikan sholat. Awas nih, biar dengar ini, anak-anak santri. Tidak semua orang melaksanakan sholat itu mendirikan sholat. Tidak sakur-sakur, cek orang Sunda mah. Tapi setiap orang yang mendirikan sholat pasti melaksanakan sholat. Understand? Oke, diulangi lagi ya. Setiap orang yang melaksanakan sholat belum tentu mendirikan sholat. Tapi orang yang mendirikan sholat pasti sudah melaksanakan sholat. Jadi karena sate, lamun orang sholat nangis sieun ke Allah, cinta karena maca Quran, cinta berjamaah, cinta fakir miskin, berarti sholat kita ada reaksi, inna sholata tanha, berfungsi sholat kita. Tapi kalau sholatnya masih gibah, masih bisa menjaga mata, tidak bisa menjaga telinga dari maksiat, sholat kita harus diperiksa. Ada yang koslet, periksa tuh, bensinnya kadang-kadang campur jeung cai, tangga dorok-dorok. Dan sholat ini paling beda di antara rukun Islam yang lain. Nabi sampai diisrokan, dimi'rajkan, sampai dioperasi dulu, sampai sholat dulu di Masjidil Aqsa, naik ke sana ke langit tujuh, ke rop-rop ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah, baliknya membawa sholat. Bedanya, puasa mah beda, dihanap, di bumi, di planet bumi, zakat planet bumi, haji planet bumi, tapi sholat melalui Isra Mi'raj, as-sholah. Maka jangan heran nanti yang diperiksa di akhirat adalah sholatnya dulu. Kalau kita cari mantu, calon mantu, tanya sholatnya dulu. Jangan ditanya usahanya dulu. Alhamdulillah calon mantu saya gonta ganti mobilnya, orang menang agrep eta budak tolong. Untungna katipu sih ya. Ayeuna mah tuh tipu, ayeuna mah loba nu palsu cinta lagi mah. Aya gigi palsu, mata palsu, kaki palsu, bahkan aya ijazah palsu. Loba lain eta wae, lain si eta wae lobaan paling. Hadirin kaum muslimin, insyaallah mudah-mudahan kita membangun masjid Al-Hidayah ini, mudah-mudahan semuanya berproduk sholat, mendirikan sholat yang melahirkan tanha anil pasyai wal. Insyaallah Pak, kalau sholatnya benar, nanti zakatnya benar, puasanya benar, hajinya juga benar, insyaallah ya. Dan sholat itu menurut ada 3 peneliti, kesadaran dalam sholat itu ada tiga aspek ya. Aspek kebersihan, aspek olahraga, kesehatan, dan aspek sosial. Orang yang sholat itu. Kenapa dikatakan aspek kesehatan? Orang yang suka wudhu dengan orang yang tidak wudhu, beda nggak? Ibu-ibu, bapak-bapak, lihat ke pasar Pak, ketahuan tuh. Ini wajah wudhu, wah ini wajah garang, antara mandi aja rumah. Kanyahuan wajah perang, ada wajah copet di pasar mah aya. Utara ngalau dulu, sih utara ngalau. Ketahuan tuh di pasar Pak. Kalau ingin tahu wajah yang berwudu tidak berwudu, lihat di pasar, ketahuan tuh beda. Gitu. Aspek kebersihan, hidung bersih, mulut bersih, subhanallah, telinga juga bersih. Allah. Kemudian aspek kesehatan, ruku dan sujud ternyata waktu saya belajar di Bandung, aya olahraga wetangkung. Ingat nggak di Bandung, wetangkung? Iya, wetangkung, tai chi, diganti olahraga tai chi. Ternyata semuanya mirip gerakan sholat, gaya ruku, ada seperti itu. Ternyata di dalam sholat, setelah diperiksa Bu, ahli urat saraf, orang yang sholatnya benar-benar sholat tidak akan terkena penyakit stroke, tidak akan punya penyakit karena di dalam telapak kaki itu ada 27 saraf
yang bisa kontrol ke seluruh anggota tubuh kita, pada mata, telinga, saraf. Nah, asal sholatnya benar, tahiyat awalnya, tahiyat akhirnya benar, kan ditilapkan itu ya. Nah, yang ditilapkan jempolnya, ibu jarinya itu kalau sholatnya benar-benar sholat sesuai dengan arahan Nabi, pas diperiksa dengan ahli urat, tidak akan pernah penyakit asam urat moal, paling amis urat, pahit urat ayah. Sehat, sarafnya sehat, sebab digerakkan seluruh 27 urat saraf, dikendalikan di dalam telapak kaki kita. Kemudian aspek sosial, Masya Allah, gara-gara sholat berjamaah, ayah sholat Jum'ah, tukang bangunan, jadi loba duitna mukena, tukang produksi mukena, loba duitna sajadah, jadi gara-gara naon, gara-gara sholat. Luar biasa sholat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Yang ketiga, orang yang tidak akan pernah bangkrut adalah orang yang selalu infak di jalan Allah, baik siang dan malam, lailan wa naharon. Infak di jalan Allah, janji Allah 10 kali lipat, 7 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan kepada orang yang selalu infak di jalan Allah. Di zaman sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan ada yang terkenal Abdurrahman bin Auf. Itu Abdurrahman bin Auf, kalau dapat rizki dibagi-bagi, kota Madinah kebagian. Dagang korma maju, dagang pakaian maju, itu Abdurrahman bin Auf. Tapi ada kabar yang menakutkan. Setelah Rasulullah SAW bermimpi di depan Aisyah begini, ya Aisyah, aku melihat sahabatku masuk surga yang paling terakhir sambil merangkak, itu Abdurrahman bin Auf. Padahal Abdurrahman bin Auf orang baik, bang sholat, rajin sodakoh. Kenapa? Bihisabi malihi tijarotihi, karena hasil audit pemeriksaan hartanya terlalu lama. Di akhirat akhirnya masuk surganya terlambat. Coba. Jadi kalau manusia berdoa, Pak Kiai doakan sing beunghar, moal ku aing sia kunaon, terlambat masuk surga. Maka Nabi mengatakan, Allah ma'ayina miskinan, ya Allah matikan hidupkan kami dalam keadaan tidak ada harta. Padahal orang kaya. Nabi itu orang kaya. Kalau kita ngambil kekayaan Nabi dari perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk, itu kekayaannya bisa bisin rumah dari emas. Karena 1/5 daripada harta rampasan ghanimah. Tapi Nabi ketika mendapatkan 1/5 dari peperangan, sebelum ke rumah sudah habis dibagikan. Gak mau dibawa ke rumah. Nabi belum pernah menginapkan makanan dalam satu makan. Uang belum pernah diinapkan. Uang mah ditabung. Tabung-tabung, diendong-endongkan. Akhirnya gering, dibawa ke rumah sakit, beak deui, kena doa malaikat. Jadi orang Islam boleh nabung, tapi harus dikeluarkan tabungan. Sebab malaikat setiap hari mendoakan orang yang menyimpan harta yang titipakan, hancurkan. Allahu Akbar. Nah jadi adin kaum muslimin, subhanallah, Abdullah bin Auf mengambil doa dari Nabi. Allahumma ini, ya Allah, aku hidupkan dalam miskin. Wa amitna miskinan, matikan dalam keadaan miskin. Wah sumrapi zumratil masakin, kami kumpulkan di surga dengan. Ternyata fuqaraul muhajirin, orang-orang muhajirin yang fakir yang pertama masuk surga, karena gak ada hisaban. Jadi kalau kita banyak harta, banyak mobil, ada kebun, itu masuk surga terlambat karena dihisab. Dari mana? Untuk apa? Dari mana? Untuk apa? Maka Abdurrahman bin Auf daftar jadi orang miskin. Dia membeli korma busuk. Seluruh korma busuk yang ada di Madinah dibeli supaya jadi orang miskin. Ditukar, orang korma bagus dibikin ke batur. Daftar jadi orang miskin. Ternyata daftar orang miskin ditolak oleh Allah. Kudu jadi lebam beunghar bae. Ya Allah, kami ingin miskin, ya Allah, nggak kuat ini. Jadi setelah mendengar saya ini masuk surga terlambat, jadi orang miskin. Ditolak ku Allah, jadi kudu jadi ditolak. Nges beres kumpul korma buruk ditumpulkan di saat di rumahnya Abdurrahman bin Auf, datang dari utusan Yaman untuk membeli korma buruk dengan harga 10 kali lipat korma yang normal. Cuk sahabat bingung aing, ku aing dibikeun kasih ya tadi dibelian. Kenapa
Kenapa? Di negeri Yaman, seluruh rakyat Yaman punya penyakit yang menular tidak bisa diobati kecuali dengan korma busuk. Beunghar deui. Ai urang mah daftar hayang beunghar balang sak wae. Ya patahu ya roga juga nih surat Waqiah cek malaikat nyaho aing sialan beunghar legeg kapiran. Saya ngomong Sunda saya enggak nyambung ya. Kamu kalau orang kaya kamu akan jauh masjid. Cari cewek kamu yang cantik-cantik, mendingan jadi orang kismin lu, wajah kismin lu udah. Kalau kaya bahaya. Bisa isi 4 bingung kamu. Sunnah Nabi aya salat berjamaah teu. Nyandung nawe sunnahna, aya salat berjamaah teu. Apalah takilun, apakah kamu berakal? Ngambil sunnahnya nyandung wungkul gitu. Lalu meuli jajamu amisna wungkul, pahitna embung. Nah, hadirin kaum muslimin, kalau umat Islam sudah kembali kepada Al-Quran, sholatnya sudah berkualitas, mau mengorbankan harta di jalan Allah, baik secara terang-terangan, secara sembunyi, maka Allah jamin yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah bangkrut. Kemudian liwafyahum ujurahum, Allah akan membayar pahala mereka dan Allah akan menambah dari kurnia mereka, dan Allah Maha Pengampun, Maha Terima Kasih. Jadi lam nutil wamah bukan dosa dihampura. Ku Allah nggak tanggung-tanggung, balasannya surga untuk selama-lamanya. Sudah waktu isyarat sudah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuraw wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatan ya rabbal alamin. Subhanallah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.